Warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan pembelajaran terpadu kali ini, kita akan membahas terkait dengan penyusunan modul ajar dalam kemudian nanti teman-teman silahkan untuk mencoba menyusun dan disesuaikan dengan prinsip modul ajar di kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja saya akan share slide-nya. Oke. Oke, modul ajar ya. Nah, saat ini kita akan belajar tentang konsep modul ajar, komponen modul ajar, dan prinsip penyusunan modul ajar, beserta prosedur penyusunan modul ajar. Nah, prinsip pengembangan modul ajar, pendekatan melalui tahap perkembangan. Nah, pendekatan melalui tahap perkembangan ini memperhitungkan apa saja? Yang pertama, karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Kemudian perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak atau gap ya antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Kemudian melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Kemudian bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Kemudian, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Nah, prinsip pengembangannya ini pendekatannya memperhitungkan hal-hal ini ya. Kemudian dalam prinsip pengembangan modul ajar, ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Nah, esensial di sini yang sangat esensial ya, yang sangat penting bahwasannya modul ajar itu diharapkan menjadi sebuah pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Nah, esensialnya seperti itu. Jadi, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kemudian, yang kedua, menarik, bermakna, menantang. Nah, ini menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Nah, seperti itu ya, 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Jadi bersifat esensial, menarik, bermakna, menantang. Kemudian yang ketiga, relevan dan kontekstual. Nah, relevan dan kontekstual di sini maksudnya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan di mana kondisi teman-teman nanti mengajar ya. Misalnya peserta didiknya di daerah pesisir ya, sesuaikan dengan lingkungannya. Misalnya pegunungan ya, disesuaikan juga dengan lingkungan. Kemudian yang keempat berkesinambungan. Jadi artinya keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Kemudian untuk prosedur penyusunan modul ajar, guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis di samping. Nah, bisa dilihat ya dari gambar di sebelah kanan. Hasil yang didapatkan di tahap 6, evaluasi dan tindak lanjut digunakan untuk tahap 1, analisis kondisi dan kebutuhan. Jadi, bisa kita lihat di gambar ini prosedur penyusunan modul ajar. Yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Nah, guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana sekolah. Pengembangan modul ajar disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas guru. Jadi memang membutuhkan analisis terlebih dahulu ya. Jadi tidak bisa disamaratakan antara kondisi satuan pendidikan satu dengan yang lainnya. Jadi tetap harus dianalisis terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila.
Nah, maksudnya di tahapan kedua ini guru memilih dimensi profil pelajar Pancasila yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Nah, profil pelajar Pancasila itu kan ada, apa saja, ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada lagunya yaitu ya, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, penalar kritis. Nah, itu silahkan dipilih mana yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran ya, tidak harus semuanya. Silahkan dipilih dan disesuaikan. Kemudian yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar ya. Nah, ini biasanya alur tujuan pembelajaran itu biasa disingkat ATP ya. Jadi di kurikulum Merdeka ini harus sering-sering mendengarkan istilah-istilahnya ya. Jadi menentukan ATP, alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Nah, pada tahapan ketiga ini, guru dapat memilih ATP hasil pengembangan sekolah atau mengacu pada ATP yang ada. Nah, itu diberi kebebasan ya, hasil pengembangan sekolah atau tetap pakai ATP yang sudah ada. Kemudian tahapan yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Nah, jadi, selain komponen inti, guru dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Kemudian yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Kemudian yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Nah, setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Nah, seperti itu ya tahapan penyusunan modul ajarnya. Kemudian sebutkan langkah-langkah dalam menyusun modul ajar dengan bahasa Anda sendiri. Nah, coba nanti teman-teman silahkan coba mendeskripsikan bagaimana sih langkah-langkah dalam menyusun modul ajar dengan bahasa kalian sendiri ya. Oke, ini untuk penutup alur tujuan pembelajaran ya dan modul ajar. Jadi ini istilah yang biasa disebutkan di kurikulum Merdeka ini ya ATP, MA. Nah, itu ATP itu alur tujuan pembelajaran dan MA itu adalah modul ajar. Hal yang perlu diingat, materi ini bersifat pedoman atau petunjuk praktis bagi guru, sekolah, atau stakeholder dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Yang kedua, guru sekolah dan stakeholder dapat menggunakan referensi lain yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Kemudian pada panduan ini lebih menekankan pada konsep, prinsip, dan prosedur dalam pengembangan ATP dan modul ajar dan materi atau bahan ajar. Guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi sosial, budaya, kemampuan peserta didik, serta tingkat ekonomi masyarakat sekitar. Jadi ini lebih fleksibel ya dan kontekstual, disesuaikan juga dengan lingkungan sekitar. Oke, seperti itu ya untuk materi kaitannya dengan, penyusunan modul ajar. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya teman-teman. Oke, mungkin, cukup sekian teman-teman untuk materi kaitannya dengan penyusunan modul ajar. Nanti tugas teman-teman adalah silahkan teman-teman membuat, rangkuman ya dari materi ini, kemudian langsung diimplementasikan untuk disusun menjadi, sebuah modul ajar, kemudian disesuaikan materinya dengan pola model, pembelajaran terpadu sesuai dengan tipe kelompok masing-masing. Nah, nanti silahkan coba disusun. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi ya, merangkum materi ini, kemudian yang kedua adalah membuat modul ajar, kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan media apa yang kalian gunakan ya. Nah, silahkan rencana ini, produk 3 ini nanti silahkan nanti dikumpulkan ya, paling lambat nanti malam, jam 12 malam, silahkan di jam perkuliahan saya digunakan semaksimal mungkin. Selama 3 SKS, silahkan membuat 3 project tersebut. Nanti untuk saya ulangi lagi, yang pertama adalah merangkum materi kaitannya dengan prinsip penyusunan modul ajar, ditulis tangan ya, tulis tangan, kemudian nanti
scan dan dikumpulkan di assignment, nanti akan saya buatkan assignment di MS Team. Saya akan kirimkan linknya melalui PJ kelas, nanti boleh bergabung teman-teman nanti. Kemudian saya buatkan assignment, batas maksimalnya nanti malam ya. Kemudian yang kedua, modul ajar. Nah, kalau modul ajar ini nanti batas maksimalnya, minggu depan ya teman-teman, jadi masih ada waktu 1 minggu, silahkan diskusi mungkin, dengan teman-temannya juga untuk modul ajarnya dibagi bagian-bagiannya. Kemudian yang ketiga, rencana pembuatan media ini juga silahkan dibuat ya, rencana medianya seperti apa, kemudian nanti juga silahkan direkam pembuatannya. Dan untuk project hari ini juga untuk, menyicil untuk project di UTS nanti ya. Jadi sekalian nanti tidak akan keberatan ketika sudah memasuki UTS. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian, materi kali ini. Selamat mengerjakan, eee, dan jangan lupa nanti untuk segera join di MS Team. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.